Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup berbalik menguat cukup signifikan di 0,39% dan secara intraday sudah berhasil menembus di atas level 7.300-an. Posisi penutupan hari ini di 7.307,589. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan Ibu berhasil memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Pasca pembukaan sempat melemah tadi cukup dalam ke 7.191, kemudian memangkas pelemahan dan sempat tadi secara intraday beberapa waktu ini berbalik ke zona hijau, namun posisi itu sudah mampu dipertahankan. Namun di menit-menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, laju pembalikan arah semakin kuat dan secara intraday indeks harga saham gabungan sudah kembali ke 7.301. Bagaimana Anda melihat daya tahan indeks harga saham gabungan di tengah sentimen global, gencatan senjata Amerika dan Iran tampaknya masih belum solid? Baik, jadi kalau kita melihat memang untuk IHSG sendiri diliputi oleh sentimen yang positif, ada juga yang positif dan juga negatif. Namun memang lebih banyak yang negatif gitu kan ya. Kita lihat ketidakpastian geopolitik masih terjadi gitu kan, gencatan senjatanya juga masih maksudnya antara Iran dan juga Amerika Serikat tuh belum sepakat gitu ya antara gencatan senjata ini. Yang terbukti kita lihat dari harga crude oil juga masih naik ya. Hari ini intraday naik 3% di 97 untuk crude oil Brent ya per barrel. Jadi kita lihat kenaikan harga crude oil ini juga sebenarnya memberikan katalis negatif untuk bursa di Asia Pasifik yang hari ini koreksi terbatas juga gitu ya. Berbanding terbalik sama IHSG yang cukup positif 2 hari terakhir karena sentimen positifnya itu ada FTSE yang kemarin masih mempertahankan Indonesia di emerging market ya, kemudian juga isu terkait dengan transparansi dan juga governance itu udah mulai di-disclose lah sama bursa ya, keempatnya gitu ya, mulai dari high concentration stock gitu ya, kita lihat udah di-disclose, kemudian kepemilikan saham di atas 1% juga udah di-disclose, free float makin besar ya 15% juga udah di-disclose gitu, dan ini sebenarnya jadi sentimen positif sih buat rebalancing MSCI untuk yang the next Mei nanti gitu. Baik, saat ini indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 7.300-an. Tinggal beberapa menit lagi jelang penutupan sesi kedua. Nah, kalau skenario-nya indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau di level 7.300-an, Ibu Ratih, kemana arah indeks harga saham gabungan esok jelang akhir pekan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang? Baik, jadi kalau kita melihat memang untuk pergerakan IHSG sendiri ya, itu cenderung volatile, namun walaupun di pekan ini sudah mulai rebound ya ke level 7.300, kita melihat ada potensi ke level resistance selanjutnya di 7.400 untuk area level terdekat resisten IHSG ya, dan juga jadi level resistnya, jadi level resist terdekat di 7.400 yang tadi jadi level support IHSG gitu. Jadi secara teknikal sih harusnya bisa ke 7.400 gitu ya. Melihat secara weekly itu IHSG udah rebound sekitar 3,93% secara intraday di hari ini ya, termasuk di hari ini menguat 0,31%, walaupun memang ditopangnya oleh saham-saham konglomerasi seperti DSSA dan juga Brand gitu. Jadi kita lihat aksi korporasi di saham DSSA karena stock split ya, itu kita lihat sih untuk hari ini memang ditopang oleh beberapa saham aja nih pergerakan IHSG. Boleh kita ke Brand Ibu, hari ini berbalik menguat karena tadi di pembukaan sesi pertama melemah di 4870, beberapa menit jelang penutupan rebound signifikan di 11% di level 5.550. Jangka pendek, ketika Brand mengalami koreksi yang cukup dalam setelah masuk ke dalam daftar saham-saham yang terkonsentrasi tinggi, kemudian berbalik menguat dan hari ini rebound lagi secara signifikan di atas 11%. Sudah menutupi dari sisi teknikal Ibu posisi pelemahan yang jatuh dalam di ketika sentimen
daftar saham-saham konsentrasi tertinggi keluar beberapa waktu lalu. Baik, jadi memang setelah daftarnya keluar gitu ya, itu malah ya untuk brand harganya sendiri rebound. Jadi kan untuk HSC ini kan HCS ya, High Concentration Stock ini memang kita lihat mulai di disclose itu di akhir pekan lalu, dan memang di akhir pekan lalu tuh brand koreksi dan baru rebound di pekan ini ya, walaupun beberapa pengendali itu divestasi untuk menambah free float ya, karena kan free floatnya jauh dari batas yang ditetapkan oleh OJK. Jadi kalau kita lihat untuk saham brand technical rebound ya untuk di hari ini ya, kemudian kita lihat di sesi 2 juga ada technical rebound juga menguat hari ini 11%. Jadi technical rebound untuk area level resistance yang mungkin bisa dipertimbangkan itu di level 5.900. Kemudian untuk level supportnya di 4.200. Untuk saat ini sih baik. Jadi memang kalau kita lihat secara historis ya, saham-saham yang ada aksi korporasi khususnya untuk stock split yang dimana itu kan memberikan liquidity tambahan gitu, atau bisa dikatakan lebih mudah, lebih murah lah untuk investor ya memiliki sahamnya. Stock splitnya juga lumayan besar 1:25, jadi lebih liquid dan lebih ya ke level 3.120 after stock split. Jadi secara sentimen sih harusnya ini sentimen yang jangka pendek gitu ya. Jadi bisa pertimbangkan taking profit jangka pendek lah untuk saham DSSA ini. Di level berapa Ibu? Untuk area level resistance yang terdekat saat ini di level 3.200. Jadi bisa pertimbangkan untuk area level resistance-nya di 3.200. Baik, penutupan hari ini di 3.120, intraday tadi sempat ke 3.220. Ruang penguatan masih terbuka untuk jangka pendek sekali Ibu untuk besok satu hari jelang libur akhir pekan? Baik, memang kalau kita lihat untuk saham DSSA ini naiknya dalam sepekan udah double digit gitu ya. Jadi untuk secara teknikal tadi bisa pertimbangkan untuk taking profit dalam jangka pendek aja gitu ya, berhubung hingga satu hari bursa lagi gitu ya. Tadi untuk resistnya tadi bisa dipertimbangkan area 3.200. Dari saham-saham yang menjadi penopang kita bergeser ke perbankan big cap Ibu. BBCA hari ini koreksi dalam. Updatean pelemahannya di 4,07% dan ditutup di 6475. Intraday hari ini sempat ke 6450. Kalau dari chart yang saya pegang ini merupakan level intraday terendahnya, paling tidak dalam year to date ataupun dalam setahun terakhir Ibu Rati. Analisis dan rekomendasi untuk BBCA. Baik, untuk saham BBCA ya, memang kita lihat ini sahamnya cenderung downtrend ya setelah bagi dividen. Jadi memang untuk katalis lanjutan belum ada ya selain dividen untuk perbankan. Dan untuk BBCA terendah yang kita lihat, jadi top net sell investor asing untuk secara year to date saham BBCA sebesar 20 triliun. Sedangkan kalau kita lihat untuk year to date di regular market itu hampir 30 triliun. Jadi bisa dikatakan 20 triliun itu untuk saham BBCA aja. Jadi memang outflow dari investasi di tengah depresiasi rupiah kita gitu ya. Sekarang jujur 17.000. Nah ini sebenarnya jadi pertimbangan untuk ada GI ya, khususnya saham-saham yang blue chip seperti ini. Jadi secara sentimen sih belum ada ya dalam waktu dekat. Jadi tadi bisa pertimbangkan aja, kalau misalnya mau beli bisa wait and see dulu. Kalau misalnya mau atau mungkin kalau misalnya mau beli bisa buy on weakness aja ya. Kemudian kalau misalnya udah punya tadi bisa pertimbangkan level supportnya di 6350. Baik, lebih ke arah trading jangka pendek saja Ibu, singkat saja. Iya. Baik. Penutupan hari ini di 475 melemah cukup dalam di 4,07%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita hold kembali Ibu. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup berbalik menguat cukup signifikan di 0,39%, dan secara intraday sudah berhasil menembus di atas level 7.300-an. Posisi penutupan hari ini di 7.307,589. Sementara indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona merah di 7.238,462, dan pasca penutupan indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi cukup dalam dengan meninggalkan level 7.200-an di 7.191,586.
Pasca menyentuh level ini, indeks harga saham gabungan memberikan perlawanan hingga di sesi pertama pada siang tadi, meskipun masih bertahan di zona merah di level penutupan. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, namun 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali memberikan perlawanan dengan berfluktuasi bergerak di zona hijau. Dan kabar baiknya adalah di beberapa menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat cukup signifikan pemirsa, dan mantap ditutup menguat di atas support, di atas resisten masuk kami di 7.307. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat beberapa data informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Bergerak mix, MNC 36 melemah di 1,09%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,89%, sementara LQ45 menguat tipis di 0,04%, seiring juga dengan indeks harga saham gabungan hari ini ditutup menguat tipis dan sudah berada di atas level 7.300-an. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Konsumsi non-primer menguat di 1,99%, energi menguat di 1,82%, keuangan melemah di 1,23%, industri juga tertekan di 0,69%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Cuan ditutup menguat di 1.270, BRPT melesat hari ini di 1.855, BP hari ini juga ditutup menguat di 250, dan VKTR ditutup di zona hijau di Rp920 per sahamnya. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, Anda BBCA ditutup melemah di atas 4%, ditutup di 6.475, transaksi di 1,2 triliun rupiah. Kemudian Bumi melemah di 244, BMRI juga tertekan cukup dalam di 4.570, dan Dewa ditutup di zona merah di Rp500 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis lainnya di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, sudah segera kembali.